Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Senang sekali kita boleh dengar kembali firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu karena kami menyadari Tuhan, di hari-hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sering kami menjadi lemah, sering kami menghumbar emosi kami, sering kami menggunakan perkataan kami yang tidak pada tempatnya. Untuk itu Tuhan, mari Bapak ajari hati kami, bentuk hati kami, berbicara Engkau dalam hati kami, agar kami boleh Tuhan menjalani kehidupan ini berkenan sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, landasan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia atau Tuhan berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lukas 51 dan sampai 56 ini adalah cuma gara-gara ketersinggungan karena ditolak singgah. Maka muridnya Yohanes dan Yakobus mengusulkan untuk membumi hanguskan seluruh desa. Ya, karena ketersinggungan mereka karena Yesus tidak diterima di daerah Samaria. Sikap yang segera mengingatkan saya pada apa yang sering merebak di masyarakat saat-saat ini. Ya, karena mungkin dia tidak suka karena misalnya kebutuhan atau kegiatan dia tidak tidak disupport oleh orang lain, maka dia tersinggung. Kemudian dia me- me- melakukan hal-hal yang tidak benar. Betapa tidak sabarnya orang terhadap hal-hal yang tidak memuaskan hatinya. Orang-orang yang ingin memuaskan egonya sendiri dengan tidak melihat satu sisi di mana orang lain itu pun juga berhak untuk menyatakan tidak pada apa yang ia inginkan. Gaya-gaya majikan yang main pecat, karyawan yang berpindah-pindah tempat kerja bagaikan kutu loncat karena ketersinggungan, suami yang gonta-ganti istri, ya, karena dia menemukan yang ketidakcocokan, anggota gereja yang mengembara dari satu gereja ke lain gereja sebab kekecewaan dan ketersinggungan hati. Kita kembali belajar dari Yesus Kristus. Mengapa Yesus tidak segera memecat saja murid-murid yang mengecewakan dia? Ya. Dia tahu Yudas Iskariot itu tidak benar dalam hatinya. Dia tahu beberapa muridnya ingin me- menguasai atau mempunyai ego sendiri dan bertengkar sesama murid mengenai siapa sesungguhnya yang pantas untuk duduk di sebelah kanan Allah atau pendamping Yesus. Menjengkelkan sekali bukan? Tetapi Yesus di sini tidak segera memecat mereka, tidak segera memecat murid-muridnya yang mengecewakan itu. Karena ia tahu bahwa cara begitu tidak menyelesaikan masalah. Tidak akan pernah kita jumpai seorang, katakanlah seorang karyawan yang 100% memuaskan dalam apa yang dia mau, dalam keinginannya.
tempat kerja yang sepenuhnya menyenangkan, atau istri yang sempurna memenuhi harapan. Tidak akan pernah. Gereja yang dalam segala sesuatu memenuhi selera dan kebutuhan kita, itu juga tidak ada. Jadi cara terbaik untuk mengatasi ketidakpuasan atau ketersinggungan adalah dengan kesabaran. Bila Anda berhasil sabar terhadap kekurangan orang lain, sabar untuk diikuti, dan kesediaan menerima mereka seperti apa adanya, itu adalah kemenangan Anda yang terbesar. Selamat bersabar, Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati. Amin. Amin. Amin.